Bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Atabik Ali dan keluarga, Kiai Haji Jirjis dan keluarga, wonten pernah Mbah kula sedanten, wonten Mbah Nafis, wonten Mbah Ida sedanten kang hormati. Duka Mbah niku celukan wau Gus Yofur tasarruf dipanggil adik. Kula niki tasarruf, kula niki termasuk Bani Umar, terus kula kepanggih Bani Mbah Maksum teng Mbah Abdul Aziz. Terus Mbah Nuriyah niku Mbah Mas Furiyah, terus dugi Mbah Abdul Aziz. Kula niku mbah kandung kula Fatimah binti Idrus bin Umar. Mbah Umar niku garwane namine Maimunah binti Abdul Aziz. Terus kula yang teng mriki paling dekat kalian Lek Hindun, Mbah Hindun iki sami-sami putu Mbah Umar. Nggih kalian rileks kula badhe nerusaken cerita Gus Yofur, cerita Mas Maftuh, dan saya tidak akan gojlok karena beliau sudah punya tawaduk, sekarang sudah membaik. Karena saya juga heran kok beliau kelihatan pinter begitu malam ini itu. Saya pernah dijazai bapak, kata bapak gini, "Hak, kon kudu terkenal ngalim, ora usah terkenal wali," kata beliau. Kenapa Pak? Wong nak terkenal alim itu bisa baca Wahab, Muhadzab, itu sing hasud sinau itu ya bagus karena ada kompetisi. Yang mengidolakan terus belajar halal haram itu juga bagus. Tapi nak terkenal wali tok itu kadang orang sowan nggo gula njuk donga, dadi rada-rada masalah. Makanya saya pernah matur sama Lek Hindun, Mbah itu Mbah Idris itu, saya kalau muji Mbah Hamid Pasuruan mesti al-alim dulu. Karena itu kenangan saya, beliau itu orang alim, bisa baca Jamul Jawame, bisa sampai ketika di Termas juga beliau diberi gelar Sohibu Jamil Jawame. Jadi saya teruskan cerita Gus Yofur. Dulu yang di Termas termasuk mbah saya, terus Mbah Ali, Gus Habib, sama Gus Muhammad. Terus dulu Mbah Munawir hubungannya dengan Kiai Mahfud Termas, dititipi Gus Muhammad, kemudian diajak ke sini. Karena Mbah Munawir orang Quran, singkat cerita Gus Muhammad ini menjadi alim dan hafal Quran. Terus jadi menantunya orang Betengan, terus punya anak Gus Harir, sekarang Gus Muham. Sehingga ini dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Saya sendiri istri dari Mbah Idrus, mbah saya itu orang Kudus, namanya Sofia binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi yang Mbah Soleh ini dulu gurunya Mbah Soleh Darat ketika ngaji di Kudus. Sehingga silsilah ini harus kita jaga supaya kita punya tradisi yang benar. Saya tidak akan bosan-bosan belajar kitabnya Mbah Ali tentang Hujjatu Ahli Sunnah. Memang benar-benar belajar, artinya saya nikmati. Di antara yang saya kagumi yaitu ketika orang lain a priori dengan Ibnu Taimiyah, Bali itu ya kadang uji Ibnu Taimiyah, tapi ya kadang kritik. Yang dikritik tentu pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak membolehkan orang ziarah Rasulullah SAW. Tapi yang dipuji adalah Ibnu Taimiyah meyakini bahwa qiraatul Quran itu tanfaul mayyit. Itu dipuji-puji sama Bali. Ibnu Taimiyah dikutip, Ibnul Qayyim dikutip. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali, karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin Nasoro, itu Nasrani.
Ya pakai buk itu semacam trompet besar, dzaka lil yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah, dzaka lil majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hashim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hashim dengan ngarang kitab Hazur Ru'us an Tahrimin Nakus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Zofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hashim. Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hashim datang, seneng, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hashim. Jadi GR-nya Mbah Hashim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hashim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hashim. Saya mau meneruskan cerita Gus Zofur. Dulu ini cerita dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya, buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hashim ya kaya sekali, Mbah Maksum juga kaya, Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah ombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Zofur itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhonal kiram atau ajdadanal kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang dzurriahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan
yaktaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat Syekh ini padahal tidak. Nah, sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi baik secara genetik atau secara asbab itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran udah hafal tok, tapi yo faham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rozin ini. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alamah namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai pondok Kramcak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala ya fulu kok terus fa'lan ya fa'ala ya fulu ya uf'ul gitu kan, masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok, yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorok. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin kalau Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun, karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya itu. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hasyim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min muskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi dzuriyahnya Mbah Azhar Basir, karena beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu nggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan. Nah, karena anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan.